Apabila kita tawasul dan kita panggil benar-benar di dalam hati kita, maka mereka akan datang cepat dan seketika. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya sahabat ya, kaum Ba'alawi ini menebarkan syubhat-syubhat yang membuat kaum muslimin bingung mana yang harus diambil ilmunya dan mana yang harus ditinggalkan ilmunya. Kenapa saya bilang seperti itu sahabat ya? Kaum Ba'alawi ini membuat umat menjadi bingung. Setiap ceramah yang mereka sampaikan itu selalu syubhat-syubhat yang mereka sampaikan, yang mana mereka mengatakan barang siapa yang minta pertolongan pada si fulan, barang siapa yang meminta pertolongan pada Habib ini, dan barang siapa yang memanggil karomahnya Habib ini, maka akan terpenuhi segala keinginan kita. Seperti di dalam video ini sahabat ya, yang mana seorang Habib berceramah kekhususan bertawasul kepada 3 waliullah ini katanya. Barang siapa di saat kita genting lalu kita memanggil 3 waliullah ini, dan seketika 3 waliullah ini akan datang untuk mengabulkan keinginan kita. La haula wala quwata illa billah sahabat ya. Coba mari kita simak videonya. Oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Alawi Al-Khirit Ba'alawi di kitabih Al-Ghurar. Beliau katakan di dalam kitab Ghurar, akhbarani, beliau mendapatkan kabar, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Ali Anal Arifin qaul, sesungguhnya para arifin, para aulia-aulia Allah telah berkata, salasa min ali Ba'alawi la tazal khailu himayatihi. Ada 3 dari keturunan para habaib minal Ba'alawi yang dimana kekuatan penjagaannya masih terus berlanjut. Wa ijabatuhum musrijatan muljamatan, dan apabila kita panggil atau bertawassul, tak kala kita dalam keadaan genting, susah, atau dalam keadaan bahaya, apabila kita tawasul dan kita panggil benar-benar di dalam hati kita, maka mereka akan datang cepat dan seketika. Man da'a bihim uji, Mereka akan datang barang siapa yang seketika. memanggil mereka, maka mereka akan jawab dan akan datang. Siapa mereka? Na'udzubillah. 3 aulia dari keturunan Bani Alawi. Wahum Bani Alwi Alawi. al-Madhkur. Yang pertama Selalu mereka Imam mengumumkan Alwi Bani al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam. Anaknya Imam Alwi al-Ghuyur, cucunya Sayyidina Faqihil Muqaddam yang bernama Imam Ali. Beliau dijuluki Maulad Darak. Imam Ali Maulad Darak, Ibnu Alwi al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam. Lalu yang ketiga, wa Syekh Umar Muhdar, dan Imam Umar Muhdar Ibnu Abdurrahman As-Segaf Ibnu Muhammad Mauladawileh Ibnu Ali Mauladarak Ibnu Alwi Al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala. Syufu magamuhum, maga mereka begitu luar biasa ayuhal ikhwan. Barang siapa dalam keadaan genting bertawassul dengan 3 aulia tersebut dari Bani Alawi, maka kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan, wasilah mereka ahlullah. Dengan apa? Dengan izin Allah. Luar biasa. Seolah-olah Habib ini mengambil tandingan-tandingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus meminta kepada kaum Ba'alawi? Kenapa tidak langsung minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha mengabulkan semua doa kita tentunya? Disinilah sahabat ya, mengapa saya mengatakan kaum Ba'alawi ini membuat umat bingung dan selalu menebarkan syubhat-syubhat untuk mengelabui umat. Karena sahabatnya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memerintahkan kepada kita untuk langsung meminta kepadanya, bukan melalui perantara-perantara mereka yang sudah mati. Salah satunya yaitu sahabat ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60, dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam ayat ini sahabat ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan meminta kepada selain dari Allah, seperti yang disebutkan oleh Habib tadi sahabat ya, yang mana keutamaan meminta kepada 3 waliullah yang disebutkan tadi. Barang siapa yang bertawas kepada si fulan,
barang siapa yang berdoa kepada si fulan. Seperti itu yang selalu mereka ungkapkan sahabat ya. Inilah membuat kita yang bingung dan sedih akan terjadi banyaknya fitnah di akhir zaman ini. Jarang sekali dai-dai sekarang ini yang menyeru kepada ajaran Rasulullah SAW. Kenapa Habib ini tidak menyebutkan qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW? Tentu itu yang lebih mulia sahabat ya dari apa yang diungkapkan oleh Habib tadi. Dan yang lebih mengherankan lagi sahabat ya, ini statement dari seorang habaib yang lebih gila lagi. Yang mana di dalam ceramah habaib ini, seorang habaib itu lebih mulia dari seorang ulama. Barang siapa yang tidak cinta kepada habaib, walaupun dia seorang ulama, maka percuma katanya. Seperti cuplikan video berikut ini. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci Habib, percuma. Cinta ulama, bagus. Tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib? Percuma. Percuma. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib. Paling ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Sudah saatnya sahabatnya kita sadar dan lebih mensortir lagi tentang banyaknya video yang beredar di sosial media sekarang ini. Apalagi tadi sudah kita menyaksikan beberapa cuplikan video dai-dai yang menyeru kepada syubhat dan kesyirikan. Seharusnya sahabat ya, kita menjadi seorang muslim itu harus lebih cerdas lagi untuk memilih kajian yang benar-benar menyampaikan ilmu di dalam kajian tersebut. Karena ini menyangkut akhirat kita sahabat ya. Dan di akhirat nanti cuman ada dua pilihan, antara surga dan neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga tentunya. Dan disinilah kita bisa berpikir jernih agar bisa lebih introspeksi diri dan bisa lebih memilih kajian yang benar-benar menyampaikan ilmu di dalam kajian tersebut. Siapapun ustadznya, apabila ustadznya itu menyeru kepada qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat tentunya. Karena para sahabat tersebutlah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada mereka, seperti yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan di ustadz seperti itulah sahabatnya kita bisa mengambil ilmunya. Salah satunya yaitu dai-dai yang menyeru kepada tauhid, yang ustadz tersebut selalu mengingatkan kita kepada bahayanya neraka yang telah menunggu kita tentunya. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.